Sahabat Muslim, berikut ini adalah terjemah hadis Arba'in Nawawi atau 40 hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari umatku yang hafal sebanyak 40 hadis yang berkaitan dengan urusan agamanya, maka Allah akan membangkitkan pada hari kiamat bersama golongan fuqaha atau para ahli fikih dan ulama atau para cerdik pandai. Demikian, jadi kita berharap kita akan bisa menghafalkan sebanyak 40 hadis tersebut, mudah-mudahan. Hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abu Khawfas Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sahnya segala amal perbuatan itu hanya dengan adanya niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang diniatinya. Barang siapa yang hijrahnya atau tujuannya menuju kepada ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya atau tujuannya karena tujuan dunia, harta, kekayaan, dan kemewahan, maka hendak diraihnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu pun kepada sesuatu yang ditujunya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Umar radhiyallahu anhu lagi, beliau berkata, ketika kami para sahabat sedang duduk di sisi Rasulullah SAW di suatu hari, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih, hitam pekat rambutnya. Tidak tampak tanda-tanda habis bepergian, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Maka duduklah ia, kemudian disandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah adanya kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mendirikan zakat. 4. Melakukan puasa di bulan Ramadan. Dan 5. Mengerjakan ibadah haji ke Baitullah atau Mekah apabila kamu mampu mengerjakannya. Mohon maaf, hadis yang kedua ini telah saya utarakan pada video yang lalu. Maka untuk hadis yang kedua ini saya lewati. Anda sahabat Muslim bisa membaca atau menonton di video yang lalu. Langsung kepada hadis yang ketiga dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu ditegakkan atas 5 hal. 1. Menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Memberikan zakat. 4. Menunaikan haji ke Baitullah. 5. Menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Itu hadis yang ketiga. Selanjutnya adalah hadis yang keempat dari Abu Abdurrahman atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah SAW telah menceritakan, memberi keterangan kepadaku
di mana beliau itu adalah orang yang benar lagi dapat dibenarkan, bersabda sebagai berikut. Sesungguhnya setiap orang dari kamu sekalian dikumpulkan kejadiannya pada proses pembuatannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa mani. Lalu menjadi segumpal darah dalam 40 hari, lalu segumpal daging dalam 40 hari pula. Lalu diutuslah malaikat kepadanya. Malaikat itu meniupkan ruh kepadanya dan ia diperintah dengan 4 kalimat, yaitu dengan menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya. Nasib sengsara atau celaka atau bahagia. Maka demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya bila salah seorang dari kamu ada yang berbuat seperti perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta, maka jika suratan takdir telah mendahuluinya, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka, maka ia masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sesungguhnya bila salah seorang di antara kamu sekalian ada yang melakukan suatu perbuatan sebagaimana perbuatan ahli neraka, hingga antara jarak dia dengan neraka hanya sehasta, maka jika suratan takdir telah mendahuluinya, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga, maka ia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya hadis kelima. Dari Ummul Mukminin Ibu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-ada atau bid'ah dalam urusan agama kami ini dengan sesuatu yang bukan termasuk dalam urusan agama itu, maka hal itu ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya adalah hadis yang ke-6. Dari Abu Abdullah, yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas, dan sesungguhnya pula sesuatu yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada beberapa hal yang samar atau tidak jelas. Maka kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, maka sesungguhnya ia telah membersihkan diri untuk agamanya serta kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perbuatan pada hal-hal yang samar itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembala di sekitar tempat yang terlarang, hampir saja ia akan masuk di dalamnya. Selanjutnya adalah hadis yang ke-7. Dari Abu Ruqayyah, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, bagi Allah, kitabnya, utusannya, serta bagi pemimpin-pemimpin umat Islam dan juga bagi umat Islam umumnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah hadis yang ke-7. Kemudian hadis yang ke-8 dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diutus untuk memerangi manusia hingga mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat,
Bila mereka mengerjakan hal-hal tersebut, terjagalah mereka dariku, darah dan hartanya, kecuali sebab hak hukum Islam. Dan perhitungan amal mereka adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah hadis yang ke-8. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang untukmu sekalian jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan padamu sekalian kerjakanlah semampumu. Sesungguhnya umat sebelum kamu sekalian itu hancur hanya karena terlalu banyak pertanyaan yang mereka ajukan dan karena perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima sesuatu kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul. Allah telah berfirman, wahai para rasul, makanlah kamu sekalian dari segala sesuatu yang baik dan lakukanlah amal yang baik atau amal soleh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu sekalian dari segala sesuatu yang baik yang telah aku rezekikan kepada kamu sekalian. Demikianlah 10 hadis atau terjemah dari 10 hadis Arba'in Nawawi. Selanjutnya nanti akan saya lanjutkan pada video yang berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.